Di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini ada 6 pasal. Dari 6 pasal itu yang berlaku hanya pasal 2 dan pasal 6 saja. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu sub pokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sub pokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan sub pokok bahasan C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan sub pokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan sebelumnya di sub pokok bahasan A kita sudah membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mulai membahas tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisikan norma serta ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh BPUPKI, kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat konstitusi kita, yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengalami sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, bagaimanakah tata cara yang harus dilalui dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar? Nah, hal ini ditegaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 2, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 4, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan ayat 5,
khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga sahabat pembelajar pahami bahwa di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, ada beberapa kesepakatan yang mendasari dalam proses perubahan itu. Jadi 4 kesepakatan dasar itu adalah yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam pembukaannya, terdapat start ide dari bangsa Indonesia. Karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar berarti mengubah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kesepakatan yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Seperti kita ketahui bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, penjelasan ini seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, sehingga penjelasan dihilangkan. Oleh karena demikian, maka apabila ada hal-hal yang bersifat normatif, maka dia akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Atau dengan kata lain bahwa perubahan dengan sistem adendum ini tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan setelah naskah asli. Tujuan dari perubahan yang bersifat adendum ini tidak lain adalah untuk kepentingan bukti sejarah. Baiklah sahabat pembelajar, sekarang kita bahas tata urutan yang kedua, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, mengeluarkan 3 jenis putusan majelis, yaitu terdiri dari perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, ketetapan, dan keputusan. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pertama yaitu perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, yaitu putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang kedua tidak menggunakan nomor putusan majelis. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu putusan majelis yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basiking, karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan yang bersifat regiling atau mengatur. Kemudian yang kedua, mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis, sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002. Kemudian yang ketiga, menggunakan nomor putusan majelis. Kemudian yang ketiga, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu putusan majelis yang berisi aturan dan ketentuan intern majelis. Yang kedua, mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis, jadi tidak mengikat keluar. Dan yang ketiga, menggunakan nomor putusan majelis. Nah, adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 ini adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2
dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR-2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002. Di dalam Ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 ini ada 6 pasal. Dari 6 pasal itu yang berlaku hanya pasal 2 dan pasal 6 saja. Sedangkan pasal 1, 3, 5, dan 6 itu tidak berlaku lagi sesuai dengan bunyi pasalnya. Pasal 1 TAP MPR nomor 1 tahun 2003 menyatakan bahwa ketetapan MPRS dan MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu ada 8 ketetapan. Contohnya TAP MPR nomor 3 MPR 1998 tentang pemilihan umum. Kemudian pasal 3 TAP MPRS dan TAP MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sehingga setelah terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini ada 8 ketetapan. Contohnya adalah Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR 1999 tentang garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. Nah, setelah 2004 ada pemerintahan yang baru, maka TAP ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, itu maksud dari pasal 3 ini. Kemudian dalam pasal 5, Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004. Ini ada 5 ketetapan. Contohnya itu TAP MPR RI nomor 2/MPR 1999 tentang peraturan tata tertib MPR RI. Jadi setelah pemilihan umum tahun 2004, MPR RI membuat tata tertib yang baru, maka tata tertib yang diatur di dalam TAP MPR nomor 2 MPR 1999 ini dinyatakan tidak berlaku. Nah, kemudian yang terakhir pasal 6, ketetapan MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final atau ain malih telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Ini ada 104 ketetapan. Nah, karena yang masih berlaku dalam 6 pasal itu hanya pasal 2 dan pasal 4 saja dari TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini, maka kita akan bahas pasal 2 TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003 yang menegaskan bahwa ketetapan MPRS dan MPR masih berlaku dengan ketentuan. Ada 3 ketetapan. Yang pertama adalah ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 16/MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan TAP yang terakhir adalah ketetapan MPR RI nomor 5/MPR 1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Nah, kemudian pasal 4 TAP MPR nomor 3 TAP MPR nomor 1 tahun 2003 mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Jadi pasal 4 ini ada 11, tapi yang berlaku hanya 10 dan 1 tidak lagi berlaku. Nah, mana yang berlaku dan mana yang tidak kita bahas nanti. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ketetapan MPRS RI nomor 29/MPRS tahun 1966 tentang pengangkatan
Pahlawan Ampera. Kemudian yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 11/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, Ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Jadi karena setelah terbentuknya 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jadi dengan keluarnya 3 undang-undang ini, maka Ketetapan MPR RI nomor 3/MPR tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah Ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian yang keenam, Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Nomor 7, Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Nomor 8, Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kemudian nomor 8, Ketetapan MPR RI nomor 7/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Dan selanjutnya adalah Ketetapan MPR RI nomor 8/MPR 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Dan yang terakhir adalah Ketetapan MPR RI nomor 9/MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas dalam membahas sub pokok bahasan B tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang baru kita bahas sampai dengan Ketetapan MPR. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tata urutan perundang-undangan yang ketiga, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.